Halo semuanya, perkenalkan saya Wila Johana dari kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mitigasi bencana alam angin puting beliung. Mitigasi bencana alam sendiri adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya suatu bencana. Program mitigasi sendiri biasanya berupa pembangunan fisik ataupun peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam itu sendiri. Sedangkan angin puting beliung sendiri adalah salah satu jenis bencana berupa angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara lurus dan dengan lama kejadian maksimum adalah 5 menit. Sekarang saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum datangnya angin puting beliung itu sendiri. Yang pertama adalah dengar dan simaklah video atau rekaman dari radio atau televisi menyangkut perakiraan terkini cuaca setempat. Yang kedua adalah waspadalah terhadap perubahan cuaca. Yang ketiga adalah waspadalah terhadap angin topan yang mendekat. Yang keempat adalah waspadalah terhadap tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya tersebut dapat berupa yang pertama, langit terlihat sangat gelap dan kadang dapat terlihat kehijauan. Yang kedua, bisa terjadi adanya hujan es dengan bongkahan atau butiran es yang cukup besar. Yang ketiga adalah awan dapat terlihat rendah, lalu besar, dan juga terlihat memutar. Lalu yang keempat, kadang bisa timbul suara yang sangat keras seperti kereta api saat melaju. Dan hal terakhir yang bisa kita lakukan sebelum datangnya angin topan adalah bersiaplah untuk pergi ke tempat perlindungan atau bunker. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan atau harus kita lakukan saat terjadinya angin topan itu sendiri. Bila keadaan bahaya terjadi, segeralah pergi ke tempat bunker atau tempat perlindungan. Bila Anda ada di gedung-gedung tertentu, maka hal yang harus Anda lakukan adalah pergi ke ruangan yang telah disediakan seperti basement ataupun ruangan yang memang disediakan untuk menghadapi adanya bencana. Bila tidak ada ruangan-ruangan seperti itu, maka sebisa mungkin jauhilah dinding, jendela, dan hal-hal yang terlihat bisa jatuh sewaktu-waktu. Hal penting lainnya adalah gunakan meja untuk tempat perlindungan atau juga tangan dan letakkan tangan Anda di atas kepala atau leher untuk melindunginya. Jika Anda ada di kendaraan atau mobil, maka segera hentikan kendaraan Anda dan segera pergi ke tempat perlindungan. Jika Anda berada di luar ruangan dan jauh dari tempat perlindungan, maka hal-hal berikut ini harus Anda lakukan. Yang pertama adalah tiaraplah di tempat yang serendah mungkin sambil melindungi kepala dan leher Anda menggunakan tangan Anda. Yang kedua adalah jangan berlindung di bawah jembatan karena lebih memungkinkan untuk roboh. Jadi lebih penting bagi Anda untuk berlindung di tempat yang rendah dan datar. Lalu jangan pernah melarikan diri dari angin puting beliung itu sendiri menggunakan kendaraan atau mobil. Segera hentikan kendaraan dan cari tempat perlindungan.
Yang terakhir adalah hati-hati dengan benda-benda yang diterbangkan oleh angin puting beliung itu sendiri. Karena kebanyakan kasus yang terjadi adalah benda-benda ini yang menyebabkan kematian ataupun cedera serius bagi manusia. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai mitigasi angin puting beliung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.